Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perjalanan atau milenial nih biasanya sebutnya throwback ya Den ya. Iya, tentang perjalanan atau throwback PTPN selama tahun 2021 dan tentunya resolusi tahun 2022. Iya. Nah, 365 hari tentunya hari yang banyak panjang ya, dan panjang yang telah kita lakukan selama ini. Dan ini sudah penghujung akhir tahun, betul Den? Betul banget. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan bertanya langsung kepada narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Abdul Ghani selaku Direktur Utama PTPN Group. Yes. Oke. Bapak Ghani apa kabar? Kabar baik. Sehat ya Pak, selalu sehat. Senyumnya selalu fresh ya Pak. Fresh dan semangat ya. Iya, always Bapak ini. Iya. Nah, gimana Den? Kita tanya-tanya langsung aja ya. Langsung aja Jen. Pasti ini Bapak semangat karena kita akan bahas tentang apa sih 2021 untuk Bapak dan resolusi Bapak tahun depan. Yes. Oke Den, mari kita tanya langsung. Betul. Jadi kita udah siapin nih Pak, ada beberapa pertanyaan terkait dua hal yang tadi disampaikan oleh Jenny. Yes. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Nah, kita tadi jelasin maksudnya udah gak terasa nih. Kita udah di akhir penghujung tahun 2021 dan mungkin beberapa hari lagi kita masuk ke 2 hari lagi. 2 hari lagi. Ya. Oh iya benar loh. Betul, gak terasa nih. Dan boleh nggak Bapak cerita sedikit gitu ya hal-hal besar yang udah kita jalani bareng-bareng nih Pak di PTPN Group sepanjang tahun 2021. Oke, terima kasih. Jadi landasan transformasi yang kita lakukan di tahun 2021 itu sesungguhnya persiapannya dimulai tahun 2020. Oke, berarti nggak di saat itu juga ya Pak? Jadi kita menyiapkannya dari 2020. Diskusi internal dengan seluruh direksi, manajemen, kita kan mengundang para pakar, berdiskusi dengan para konsultan itu di 2020. Dan sebenarnya di 2020 itu beberapa aksi-aksi korporasi, beberapa tindakan strategik sudah dimulai. Di situ dimulai organisasi disederhanakan, interaksi antara holding dengan anak perusahaan juga sudah ditata ulang menjadikan holding sebagai holding operasional. Lalu di situ sudah mulai juga penjualan produk terutama gula dengan tetes sudah ditarik ke holding. Sudah ada mulai tumbuh. Nah memang memasuki tahun 2021 itu kayak sepeda motor 2020 pemanasan. Pemanasan. Dulu nih. Ya, pemanasan 2020, 2021 mulai setel personeling yang 3 gitu lah. Nah, ini nanti 2022 ini personeling full nih. Ya, full speed di 2022, terus 2023 agak landai. 2023 itu ya katakanlah gigi 3. Nanti kita akan melakukan yang mungkin gigi 3 terus jalan. Kira-kira begitu. Jadi di tahun 2021 yang paling agak radikal dalam arti merubah konsentrasi bisnis yang pertama adalah transformasi keuangan, terutama kaitannya dengan restrukturasi utang. Itu menurut saya kalau saya coba renung-renung itu agak substansial karena seperti sering saya katakan bagi perusahaan cash flow itu seperti bukan darah sebenarnya. Cash flow itu seperti oksigen. Ya kan, kalau darah masih bisa ada jedanya mungkin ya katakanlah orang kehilangan darah mungkin setengah hari baru meninggal. Tapi kalau oksigen begitu gak ada oksigen ya mungkin bilangan menit sudah lewat. Nah, kondisi perusahaan di TKI cash flow sudah berat. Jadi saya ingat betul tanggal kalau salah 15 April lah kami tanda tangani MAA dengan perbankan. Ketika itu kalau kita tidak melakukan restrukturasi utang, maka tahun 2021 sebenarnya status PTPN sudah bangkrut karena gagal bayar. Betul. Kenapa? Karena sebenarnya restrukturasi utang itu sudah dilakukan tahun 2018, tapi tidak radikal, tidak substansial. Jadi tambal sulam. Nah, di tahun 2021 di bulan April itulah penandatangan dan itu luar biasa dan itu effort semua orang. Terutama teman-teman di direktur keuangan dibantu oleh konsultan juga, tapi juga komitmen pemegang saham itu luar biasa. Itu yang pertama ya. Kemudian di tahun 2021 juga beberapa aksi-aksi korporasi yang besar diantaranya kita di bulan
Agustus, Yes. tepatnya tanggal 17 Agustus, benar. sudah membentuk satu entitas Sugerco atau yang dirubah dalam bahasa nama perusahaannya itu PT Seni Gula Nusantara. SGN. Itu juga landasan yang radikal, yang dasar, sehingga transformasi itulah yang salah satu yang menjadi satu dari 88 program Kementerian BUMN. Jadi itu. Terus yang ketiga, kita melakukan pengenalan brand nasional Nusa Kita. Jadi 3 program strategi itu menjadi bagian daripada program yang di Kementerian BUMN. Jadi ada 8 program tahun 2020 sampai tahun 2023. Itu 3 di kita. Dan kemarin ketika pertemuan di seluruh BUMN oleh Pak Eri disampaikan itu. Iya, betul. Jadi itu yang pertama, transformasi PTPN. Jadi itu 3 hal ya, 3 hal yang terjadi tahun lalu. Tentu banyak hal ya, tapi yang Signifikan. yang agak besar dampaknya itu 3, ditambah satu lagi. Akhir tahun kita sama-sama melaunching transformasi EBITDA. Meskipun EBITDA itu sudah dilaksanakan sejak bulan Juni, tapi launchingnya di akhir tahun ini. Tentu banyak hal kita lakukan selain itu yang kecil-kecil ya. Semua aksi transformasi itu ada levelnya besar, tapi semua saling melengkapi. Tidak ada yang satu lebih tidak penting dari yang lain. Dan itulah yang menjadi catatan kita ya, karena seperti saya selalu mengatakan, mungkin kalian juga bosan ya, saya mengatakan ini pengalaman sekian puluh tahun. Tapi kita harus mengurai kan, karena dari pengalaman itu menjadi pelajaran. Jadi pengalaman 37 tahun yang lalu saya mulai bekerja itu, saya betul-betul ikut mengawal dan terlibat di dalam satu proses transformasi yang belum pernah ada presidennya. Dan saya tentu sebagai CEO itu betul-betul mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, masuk kalian ya, seluruh jajaran luar biasa. Itu pengorbanan yang tidak mudah, itu kerja keras yang membutuhkan perlu nyali, perlu semangat, dan sacrifice barangkali ya, ada pengorbanan, tapi pengorbanan yang bermakna, berakit-rakit dahulu, saya merasa senang. Dan kalau kita lihat ya, mungkin saudara merasa atau tidak, tapi saya sendiri merasa tahun 2021 saya menjadi semakin bangga menjadi bagian dari PTPN. Kita juga tentunya. Iya, tentunya kita juga senang. Ada itu harus saya. Udah jadi ini itu semua ya. Dan itu mudah-mudahan itu menjadi modalitas semangat kita ke depan, memompa semangat untuk memindahkan gigi personal yang keempat. Full speed di tahun 2022 ya Pak. Iya. Ini kita udah kencang nih Pak ya di gigi 3, tapi kita mau masuk top speed nih. Iya, istilah saya tahun 2022 itu point no return lah. Pokoknya nggak bisa jalan terus. Gaspol. Iya, gaspol. Kalau yang mundur istilahnya kalau di Kopassus begitu. Kopassus itu gini. Kalau pasukan di tempat tempur itu kalau hanya maju aja nggak ada pilihan. Kalau mundur ya harus diselesaikan. Karena kita udah nggak mungkin mikirin yang ini kan, yang ganggu-ganggu itu. Jadi saya yakin seluruh jajaran PTPN insan planter paham betul, dan seperti sering saya katakan, kebanggaan atau kehormatan dalam profesi adalah tatkala kita bisa menjadi bagian dari legacy yang itu akan kita kenang menjadi satu momen yang indah ketika kita pada saat nanti sudah meninggalkan perusahaan ini. Saya paling tidak. Saya akan merasa bersyukur, saya akan merasa bangga, saya akan merasa senang ketika menyaksikan perusahaan ini nanti dikelola oleh generasi penerus yang lebih baik dari saya, tentu dengan kinerja lebih baik. Itu kebanggaan yang tidak tara. Dan sebaliknya, kita akan merasa sedih, kita akan merasa sebagai pecundang tatkala dan itu tidak akan terjadi lah. Insya Allah tidak akan terjadi. Saya yakin dan percaya perusahaan ini akan terus berkembang menjadi yang terbaik. Seperti slogan kita, apa itu slogannya? PTPN juara. PTPN juara. Benar banget Pak. Ini kan memang langkah-langkah yang selama ini Bapak jalani sangatlah banyak langkah yang sulit ya Pak, challenging banget Pak Gani, ya kan. Nah,
tiap kali masa sulit itu tuh Bapak inget siapa sih Pak? Iya. Siapa yang Bapak selalu pertama kali atau mungkin saya harus ngapain nih kalau lagi saya pusing sulit gitu tahun 2021 ini? Iya. Sebenarnya karena barangkali ya, ini saya mau cerita juga, karena perjalanan karir saya itu tidak mudah. Benar. Bahkan boleh dikatakan perjalanan kehidupan saya dari mulai kecil juga tidak mudah. Benar. Artinya saya dalam perjalanan hidup saya ditempa oleh situasi yang betul-betul challenging, betul-betul perjuangan yang keras gitu. Jadi itu membangun atau membentuk sikap mental yang tidak mudah semangat. Iya. Dan itu agak susah saya ceritakan pada kalian berdua karena mungkin nggak bisa. Tapi paling tidak mungkin saya pernah cerita. Karena pengalaman hidup yang seperti itu, saya relatif bisa memanage stres. Wah. Tentu persoalan tiap hari banyak dan pada saat tertentu akhirnya kembali Jennifer. Kita kembali ke Tuhan. Iya. Ya, jadi ketika dan itu sering saya berulang berkali-kali, ketika saya menghadapi satu persoalan, maka saya serahkan ke Tuhan. Tengah malam saya kembalikan Tuhan. Tuhan telah tunjuk saya. Beri jalan saya untuk mengatasi persoalan ini, dan percaya atau tidak ya, kadang-kadang jalan keluar itu keluar demikian saja. Ada aja ya, ada saja tanpa saya duga. Ambil contoh begini ya, bagaimana kalian tahu kita diberikan pinjaman pen? Iya benar. Ya, yang digunakan untuk memperkuat dua komoditi, sawit dan tebu. Itu juga seperti rezeki yang datang dari langit. Iya, bayangkanlah dalam posisi susah, restitusi belum jalan, pemerintah memberikan kita dukungan dana 4 triliun dengan bunga 2%. Dan itu tentu akan saya pertanggungjawabkan. Dan saya pastikan bahwa dana itu digunakan secara benar dan itu nanti akan membuktikan kita akan bangkit. Bahwa kelapa sawit akan menjadi nomor 1 dan tebu atau gula akan meraih apa yang pernah kita raih, apa yang pernah kita capai di puncaknya, yaitu sebagai backbone industri gula tanah air. Berapa ton Pak? Sasarannya pada tahun 2025 paling akhir kita harus swasembada gula konsumsi. Iya. Berapa ton Pak rencananya? Tonnya? 3 ton ya Pak kalau nggak salah? Apanya? Goalnya nih? 1,8 juta ton 1,8 juta ton per tahun. Wow, per tahun ya. Untuk totalnya harus di atas 3 juta ton. Wow, menarik. Ketika itu terjadi, maka kalian, bukannya saya loh, kan hanya bagian daripada mosaik yang besar. Kalau itu tercapai, kita sudah berhasil mematahkan satu prestasi yang belum pernah dipatahkan selama 90 tahun. Luar biasa, rekor nih. 90 tahun, karena terakhir produksi terbesar tahun 1933 juta, selama ini belum pernah. Dan itu kita akan segera wujudkan paling lama 3-4 tahun. Pasti bisa. Tentu itu dengan catatan kita semua mau kerja keras, terutama para penter gula, penter tebu, dan satu lagi kita berharap Tuhan beri dia amal usaha. Betul, itu yang paling utama juga ya Pak, nggak lupa. Right. Nah, berarti itu udah dapat nih ketika Pak Abdul Ghani mulai merasa burn out gitu ya Jen ya. Bapak selalu tiap hari berdoa tidak henti. Jadi doa itu juga menjadi salah satu kunci gitu ya itu, dalam mengelola stres. Berdoa kan tidak mudah ya, tapi Bapak nonstop, tidak berhenti. Karena begini, jadi gitu perkebunan itu, algoritma industri perkebunan atau industri tanaman itu ada faktor faktor yang tidak bisa kita kendalikan, unpredictable. Kenapa? Karena begini, beda kalau kita di industri manufaktur, ya kan? Manufaktur itu input diproses menjadi output, pasti itu hampir pasti. Selagi listriknya jalan, suku cadangnya jalan, itu membuat mobil kan itu aja. Kalau ukurannya itu matematikanya jelas, presisnya. Tapi ketika di perkebunan itu menurut saya itu banyak campur tangan Tuhan. Misalkan kita mau mupuk, tahu-tahu begitu mupuk hujan, kan bisa, atau nggak hujan. Ada aturan kan, kalau sekian 1 minggu curah hujan di bawah 50 milimeter kali nggak boleh ya. Itu kan kita nggak bisa mupuk. Contohnya seperti itu. Atau kadang-kadang tahu-tahu terjadi La Nina, El Nino. La Nina itu banyak hujan atau kurang hujan. Nah, itu kan pengaruh banyak. Jadi
banyak faktor di perusahaan yang menggunakan alam, terutama alam kehidupan ya seperti tanaman, itu banyak hal-hal yang di luar manajemen, di luar tidak manageable lah. Yes, Gitu. yes. Ya, jadi makanya kan menurut saya harus istilahnya apa itu, rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Makanya berbuatlah soleh supaya rezekinya anak gitu. Iya. Nah, Rezeki anak soleh. biasanya ini kan udah di penghujung tahun nih Pak. Iya, Nah, benar. biasanya tuh anak-anak muda atau banyak orang lah, pasti dia selalu menyusun resolusi. Iya. Nah, Pasti udah punya nih, pasti Pasti nggak mungkin Pak enggak Dwi nih. juga udah punya nih. Nah, Iya. kita mau kepo nih Pak. Iya. Kira-kira resolusinya Abdul Ghani di 2022 untuk PTPN Iya. dan untuk dirinya pribadi apa sih Pak? Jadi begini ya, resolusi itu kan itu biasanya berangkat dari kontemplasi. Ya, Yes. Betul. ya kayak orang buat perencanaan. Jadi begitu ini bulan 12 ya. Iya. Perjalanan 12 bulan yang lalu seperti apa. Terus ya kayak model kita kalau dalam apa namanya istilahnya kaidah menyusun rencana strategik itu kan ada Iya. analisa lingkungan, analisa masa lalu, analisa eksternal, kemudian menghitung kekuatan, kelemahan, ya, potensi, ancaman. SWOT gitu ya Pak. SWOT kita lalu itu kan itu bahasa bahasa Bisnis. Teori. teknis teoritisnya. Tapi tentu kita saya selalu kalau secara pribadi ingin memberikan yang terbaik dalam setiap hari selalu ingin memberikan yang terbaik agar amanah yang diberikan kepada saya itu memberikan kemanfaatan yang besar. Maka sama dengan PTPN juga. Jadi kalau resolusi saya itu tahun 2022 itu menjadi yang terbaik. Dari sebelumnya. Iya, menjadi terbaik. Oke. Ya, itu tentu didasarkan pada perjalanan spiritual maupun perjalanan yang sifatnya material selama 2021 kan. 2021 kalau secara korporasi kita berada pada kondisi yang tadi saya sampaikan udah gigi 3. Iya. Ya. Tentu kalau 2022-nya harus giginya 4. Betul. Karena ini nanti agak banyak kali nih, dan ini sangat menentukan itu. Jadi landasan pemanasan mulai tahun 2020, 2021 mulai jalan, 2022 kita harus cepat. Jadi menjadi yang terbaik. Baik, secara pribadi juga saya gitu. Karena perasaan saya sudah banyak yang kebaikan yang kita lakukan dalam waktu kita melakukan retrospeksi ya. Kita sebagai manusia, saya juga sebagai seorang kakek ya. Tentu kita semakin berat apa yang harus saya tampilkan baik secara pribadi maupun secara sosial karena sudah ada 4 orang cucu saya yang harus saya pertimbangkan. Kalau dulu mungkin sebelum punya cucu mungkin 3 anak saya. Jadi sekarang setiap tindakan saya jangan sampai mempermalukan. Kalau dulu anak, ini sekarang Cucu ya Pak Karena- sekarang. Sudah bertambah kan. Jadi itu menjadi berat dan itu menjadi di sisi lain juga menjadi penyemangat kita juga bahwa ada generasi di bawah saya harus saya pertanggungjawabkan. Dia harus bangga kepada kakeknya. Iya. Itu makanya itu harus terbaik. Nanti apalagi saya kan suka menulis buku dan Iya, sebagainya. benar. Jadi saya akan tulis buku semua. Jadi supaya Jennifer tahu Iya. nanti setelah saya selesai dari perusahaan ini saya akan menulis buku bagaimana dinamika pergerakan, dinamika transformasi yang kita lakukan. Mudah-mudahan semua buku itu penting. Iya. Buku itu penting untuk generasi penerus nanti bisa membaca. Mungkin tidak selalu kebaikan, tapi paling tidak membaca hal-hal. Kalau kebaikan berarti bisa ditiru, kalau ketidakbaikan jangan ditiru. Jadi itu aja. Jadi kita kata nggak sempurna dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan. Tentu kita yang kita inginkan adalah menjadikan masa lalu sebagai cermin untuk menatap masa depan yang lebih baik. Jadi menjadi yang terbaik. Jadi kita menjadi yang terbaik. Dan itu kan gini, kalau secara secara spiritual itu kan hidup ini kan memang itu. Kalau bahasanya fastabiqul khairat. Hidup ini adalah bagaimana kita terbaik. Berlomba-lomba dalam Kebaikan. Itu saja. Karena begitu banyak mungkin ketidakbaikan yang kita lakukan ya. Maka kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan mungkin semacam klise juga, tapi tidak juga sih sebenarnya. Kita selalu berusaha seperti itu. Karena apalagi sebagai seorang CEO, tentu saya harus
bertanggung jawab pada 140 ribu orang ya. Iya. Yang paling yang bekerja di bawah. Betul. Kalau dengan keluarganya 500 ribu orang. Betul. Coba kau bayangkan itu. Kalau nanti di hari pertanggungjawaban setelah saya meninggal kan, di hari kalau istilah Islamnya yaumil mahsyar nanti. Wow, iya, Saya diminta pertanggungjawaban 500 ribu orang. Apa yang kau kerjakan untuk selama ini. iya kan berat kali. Kalian berdua aja belum tuh kalian puas sama saya. Apalagi yang 500 orang, Yang 1000 orang kan. Iya. Jadi saya bisa dibayangkan itu beratnya saya itu. Maka setiap saat saya selalu Tuhan bimbing saya ke memberikan Yang terbaik. istilahnya begini, kalau saya sama amanah jabatan, amanah apapun namanya ya, harta itu kan pada akhirnya kita bagaimana kita menggunakannya untuk memberikan menolong orang banyak, memberikan kemanfaatan orang banyak. Iya. Ya mungkin dari orang sekitar, ya seperti saya mungkin keluarga kecil dulu, tetangga, semua kerabat itu harus gitu. Istilahnya sultanan nasirah, kekuasaan yang menolong banyak orang. Ada juga kekuasaan yang menyusahkan banyak orang ya. Itu jangan, itu kita tidak Jangan tiru. jangan tiru seperti itu. Oke. Gimana Dan? Nah, itu kan mungkin secara umum resolusi dari Pak Abdul Ghani. Nah, kalau terkait dari rencana aksi-aksi korporasi yang kita membutuhkan top stick ini apa aja itu Pak? Iya, jadi gini, ketika Bapak Presiden mengumpulkan 20 BUMN besar di Labuan Bajo, beliau mengingatkan, saudara-saudara dirut, gunakan momentum hanya 2 tahun. Saya nggak tahu beliau kok ngomong 2 tahun. 2 tahun. Kita punya waktu 2 tahun untuk saudara-saudara direktur utama BUMN melakukan transformasi agar merubah perusahaannya yang tadinya kurang baik menjadi baik, kalau yang tadinya baik menjadi juara dan sebagainya. Itu beliau ngomong 2 tahun. Dan saya selalu mengatakan 2 tahun. Saya sebelumnya menyatakan sama kalian juga kan, kita punya waktu 2 tahun. Artinya kita harus bergegas. Jadi bergegas itu dalam makna secara spiritual itu kan bagaimana kita setiap kesempatan itu jangan menyanyiakan kesempatan. Kalau bisa hari ini, karena tadi nggak besok. Dan ini tahu tadi pagi rapat kan, saya kumpulkan tadi rapat dengan, contohnya tadi rapat dengan Pelindo, ya kan, dengan KAI. Saya bilang sama Pak Hengki, Kepala Divisi Hukum, Pak Hengki, bisa hari ini kirim draftnya? Saya nggak mau lama-lama. Bisa kata dia. Sore saya akan tanya nanti. Sore kirim draftnya. Kalau bisa besok kan masih ada hari. Kalau bisa besok sudah finish. Maka minggu depan kita sudah, kalau setiap saat nanti kita akan mendatangani MOU itu dengan antara yang memanfaatkan bagaimana PTPN 3 grup di Sumatera Utara, Sungai Mangke, kereta api dengan Kuala Tanjung, Pelabuhan itu berkolaborasi, itu kan nilai tambahnya luar biasa. Saya itu ratusan miliar tuh, Den. Kalau kita bisa lakukan itu, efisiensi yang diterima oleh PTPN ratusan miliar. Belum lagi untuk pelabuhannya sendiri, kereta api dan tentu itu menumbuh kembangkan ekonomi di sekitar kan. Kan ekonomi itu kan ekonomi makro kan. Mungkin pernah belajar ekonomi makro itu ada split effect. Jadi setiap satu kegiatan ekonomi akan menggunakan split effect. Artinya dampaknya kemana-mana, karena akan menumbuh kembangkan ekonomi sekitar dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Saya nggak mau lama-lama. Kemarin pernah kan waktu itu saya rapat tentang yang surat Gubernur Sumatera Utara kan. Saya minta besok hari Senin dikirim. Kemarin kan berkirim. Jadi sebenarnya banyak hal ya di tempat kita, di perusahaan kita itu banyak keputusan yang sebenarnya jadi simple. Keputusan yang tidak terlalu lama, enggak bertele-tele, dan itu diperlukan. Itulah namanya yang memanfaatkan momentum. Ya, tentu kecepatan tidak sama dengan tidak sama ya. Bukan kalau cepat pasti nggak selamat, bukan gitu. Justru kita kalau cepat nggak selamat atau lambat tapi selamat itu mah biasa. Tapi bagaimana kita cepat bertindak tapi selamat. Itu baru. Apa istilahnya? Alon-alon apa? Asal lakon. Itu udah masalah lagi. Kita cepat tapi selamat. Oke. Nah tadi kita 17 Agustus kita udah membentuk namanya Sugar Co. Nah kita dengar nih Jen, akan ada
Ko yang baru nih. Oh iya, Iya. Palmco. Palmco. Ya itu Pak. Jadi Apa itu, Pak? sejarahnya begini ya, sejarahnya itu kan outcome-nya ya, Iya. outcome-nya. Tapi why-nya, kenapa? What why-nya itu begini. Kenapa? Saudara tahu kan, PT PN3 Holding atau holding perkebunan itu memiliki paling tidak ada 13 anak perusahaan. Iya, Di samping anak perusahaan non PTPN. Iya. Ada RPN, LPP. LPP, KPPN, dan seterusnya. Iya. Itu kalau kita pelajari itu dari 13 anak perusahaan atau 14 dengan PTPN itu kan keragaman kinerjanya juga Beragam. luar biasa. Itu dari sisi keragaman kinerja, artinya untuk komoditi yang sama Iya. kinerjanya itu beda-beda, Oke. beragam kali senjang. Yang terbaik itu dengan yang terjelek itu 1/3. Oke. Nah, itu kan ini kan harus segera diselesaikan. Yang kedua, antar komoditi itu juga senjang. Bisa bayangkan Den, 5 tahun terakhir itu yang untung cuma kelapa sawit. Oke. Mungkin kalau 10 tahun ditarik juga kelapa sawit. Masih sawit juga. Iya. Kenapa sih kita sih masih mempertahankan budidayanya, yang lain kok dipertahankan? Tidak ada langkah. Coba kalau Iya. kerenung lah. Iya. Iya. Kita sudah 10 tahun katakanlah. Bocoran. Bukan masalah kebocoran. Kita sudah 10 tahun punya 4 komoditi, tapi yang selalu yang menghasilkan keuntungan hanya kelapa sawit, sawit yang saja. lain rugi. Yang lainnya rugi semua. Kenapa kok sih dibiarin? Oke. Iya. Mestinya kan kalau begitu harus dia lakukan upaya-upaya itu kan. Iya. Betul, Lah, betul. lah, itu kita rubah. Kita rubah, maka green design-nya itu antar tadi dalam komoditi, antar komoditi. Iya. Kemudian antar PTPN. Kalian tahu kan ada PTPN kelompok Merah, hijau. Trans hijau, Iya. Transhijau. PTPN 3, 4, 5. Iya. Ada trans kuning 1, 2, 6, terus 11, 12, Iya. ya kan? Iya. 14 gitu kan. Ada yang merah. Iya, merah. 8, 9, 7 gitu kan? Iya. Iya. Kenapa sih itulah? Ini kan masing-masing itu punya 2 hal paling tidak, masing-masing perusahaan. Tingkat sustainability bisnisnya, artinya going concern dari perusahaan itu, atau biasanya parameternya EBITDA, apakah perusahaan itu bisa jalan enggak? Dengan kalau dibiarin jalan sendiri. Ternyata ada yang bisa dan enggak. Oke. Nah, lalu yang kedua, terkait dengan beban utangnya, debt-nya. Debt. Iya. Debt dibagi equity, debt EBITDA. Ternyata juga beda-beda. Nah, tentu saya beserta kawan-kawan direksi sebagai penanggung jawab holding itu terus memikirkan, apa ini mau dibiarkan? Iya. Apa ini mau dipertahankan? Tentu tidak. Nah, dari desain besarnya kita akan selesaikan mungkin ya tahun 2023 udah nggak ada lagi yang seperti itu. Mungkin nggak ada, paling lambat akhir 2023 nggak ada lagi istilahnya PTPN yang miskin, PTPN kaya. Seragam. Ya, kita akan lakukan istilahnya cross fertilization. Wah. Jadi yang kuat bantu yang lemah, ya kan? Iya. Dari mungkin apa namanya model bisnisnya, dari struktur usahanya, dari pengaturan apa namanya komoditas, dari regionalnya, itu kita harus pastikan akhir 23 nggak ada lagi PTPN yang Miskin. miskin. Yes. Yang miskin itu kan akhirnya itu kita melihat sendiri masalah seperti kita cerita misalkan pembayaran SHT, ada PTPN tahun ini itu mungkin dari 13 PTPN itu ada 3 PTPN yang pembayaran SHT-nya di bawah tahun lalu, tapi secara keseluruhan di atas tahun lalu. Yang sehat-sehat itu, sehingga kita sebagai contoh kita membayar SHT tahun itu hampir 1,5 kali lipat tahun lalu. Oke. Karena perusahaannya udah sehat, yang sehat. Tapi Iya. kalau yang ini enggak. Iya. Sementara perusahaan ini berbeda entitasnya. Tentu ada aturan baik menyangkut undang-undang PT, undang-undang BUMN, anggaran dasar, ya kan? Iya. Iya. Aturan-aturan yang tidak mungkin begitu mudah kita memindahkan Uang ke kantong kiri kantong kanan. Nggak Iya. sebanyak itu, nggak seperti itu karena masing-masing ada cangkang-cangkangnya sendiri. Yes. Nah,
17 Agustus 2021 kita telah membentuk yang namanya Sugarco. Ya kan? Denny tahu dan sering saya ajak buat tulisan. 6 tahun terakhir ruginya berapa deh? 5,7. 6 tahun terakhir itu gula rugi 5,6 triliun, ya kan? Iya. Kalau ditariknya lama mungkin makin banyak. Lagi, Pak. Gak usah Pak, sekarang aja Pak. Ya. Fokus sekarang Pak. Saya pastikan, Jennifer. Saya pastikan. Tentu saya nggak boleh semua ya. Kalau pastikan itu berarti keyakinan saya. Tapi kalau bahasa agama, insya Allah gitu lah. Saya yakin tahun depan gula tidak rugi lagi. Amin. Pasti yakin Pak. Saya yakin bisa. Nah, Iya. berarti tahun depan gula sudah tidak rugi. Kan? Nah, sawit kan selama ini udah tumbuh terus. Nah, gula tidak rugi lah. Ini gula saat ini sedang proses due diligence. Mudah-mudahan kuartal 1 sudah kita dapatkan investor yang kita akan berkolaborasi, yang akan saling memperkuat ya dari sisi aspek teknologi, modal, jaringan dan sebagainya. Itulah yang akan membawa gula sustain ke depan. Nah, mulai tahun depan selesailah gula ini kan. Dan yang lainnya. Yang lainnya kan terus tahun depan itu kita akan membentuk namanya Palmco. Jadi kita ingin satukan. Kita itu memiliki sekitar 550.000 hektar tanaman kelapa sawit. Dan 120-an ribu lah, 130 barangkali ribu karet. Lah itu nanti karet sama kelapa sawit mau kita jadikan satu. Di mana secara bertahap karetnya itu akan kita konversi ke kelapa sawit. Kenapa itu kita konversi? Itu penjelasannya udah jelas. Kalau sebenarnya udah terlambat itu. Ya, tapi selalu selalu kita punya model lebih bagus terlambat daripada sama sekali. Sebenarnya 20 tahun yang lalu karet itu udah konversi. Bahkan Malaysia itu dulu negara nomor 1 karet, tapi 40 tahun yang 40 tahun yang lalu Malaysia sudah dikonversi karetnya menjadi kelapa sawit. Mereka di awal ya Pak ya. Kita memang kita selalu mestinya sudah lama kita lakukan. Dan ini ada salah satu gini juga Den. Ini bukan tabiat ya tabiat boleh jebakan juga boleh. Jebakan salah satu karakter planter itu adalah melankolik, romantisme. Artinya begini, romantisme dalam pengertian gini. Seorang planter yang bekerja di teh, misalkan dia selalu sayang betul sama tehnya dan berpikir di dalam kotak teh. Padahal tanaman itu bisa teh, bisa yang lain. Sama juga dengan karet. Orang yang berdekat, pokoknya saya cinta karet. Padahal mestinya kita boleh sih sayang seperti itu wajib karena supaya kita profesionalitas. Tapi begitu kita dihadapkan pada dunia yang lebih besar, apakah ini karet kita pertahankan atau kita ganti sawit atau kita ganti tebu atau ganti tanah, itu harus pilihan-pilihan yang basisnya itu scientific judgment. Judgment scientific itu kan ada historical, ada proyeksi dan sebagainya. Lah, maka kita akan sebenarnya tadinya mau kita bentuk sekali yang seluruh dari PTPN kelapa sawit karet itu ada yang sawit lah yang di dalam karet itu ada 10. PTPN 1, PTPN 2, PTPN 3, PTPN 4, PTPN 5, PTPN 6, PTPN 7, PTPN 8, PTPN 13 dan 14. Tadinya mau kita bentuk jadi satu sehingga luasnya hampir 700.000. Tapi itu akan kita buat 2 tahap. Tahap pertama mungkin kita akan siapkan mungkin PTPN 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, ditambah 13. Itulah yang luasnya mungkin 400-an lebih itu nanti kita akan bentuk satu entitas ya yang itu akan kita go publikan tahun depan. IPO tahun depan. Nah itu IPO yang IPO initial public offering. Nah, tentu ini para milenial dan seluruh insan PTN perlu tahu juga. Iya Pak, semua orang bertanya nih Pak. Kenapa sih harus IPO? Katanya kita udah untung, kan selalu gitu. Pak, ngapain kita udah untung 3,5 triliun, EBITDA-nya 12 triliun, kok masih perlu IPO? Yes, benar sekali. Jadi para milenial perlu tahu juga struktur kepemilikan PTPN, di mana PTPN itu sebenarnya pemegang sahamnya adalah negara. Ya kan, negara itu udah jelas dalam undang-undang kan kita negara BUMN.
tapi negara itu akhirnya disusutkan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan akhirnya diturunkan ke Menteri BUMN. Ya. Jadi sebenarnya pemegang saham itu Pak Menteri, Pak Erick Thohir. Ya ini kan sangat, menurut saya itu sangat sangat rentan ya. Artinya bayangkanlah kebijakan seorang menteri bisa mengaruhi seluruhnya. Ya kalau Pak Menterinya baik, kalau enggak kan, ya kan itu. Kalau bukan baik nggak baik lah. Ya kalau open, kalau nggak open gitu lah. Ya kan? Kalau nggak aware kan kita kawat kan itu. Nah, memang kalau sekarang itu Pak Menterinya aware. Dan ini juga program Pak Menteri juga. Jadi Pak Menteri menyampaikan sama kami, BUMN yang sudah siap itu harus go public. Apa kata beliau? Nih saya mengutip kata beliau. Go public ini penting dalam rangka menjamin atau memastikan going concern dan sustainability perusahaan. Kenapa? Karena melalui IPO berarti ada pemegang saham di luar sana. Iya, benar. Artinya tata kelola perusahaan atau transparansi atau akuntabilitas perusahaan akan semakin banyak orang yang menengok, banyak orang menjagain. Salah satunya OJK. Ya, kalau sekarang kan PTPN karena belum go public nggak ada turun tangan OJK. Nanti ada OJK. Yang kedua ada pemegang saham minoritas. Dan yang tidak kalah penting, saya akan usulkan nanti ada namanya MESOP, Manajemen Employee Stock Option Saham ya. Ya, stock. Jadi itu kalau nanti perusahaan go public, kebetulan saya pengalaman menyiapkan go public kita tahu mungkin 13 tahun yang lalu itu memang ada skema itu. Jadi nanti karyawan, saya rasa di Bank Mandiri, BRI semua juga sama. Jadi karyawan dan manajemen diberi kesempatan, tentu besar kecilnya jumlah saham sesuai dengan levelnya ya. Itu membeli saham dengan harga yang didiskon. Nah ini maknanya apa? Kalau sekarang kalau namanya PTPN manajemen saya hanya pengurus. Saya bukan pemegang saham. Kamu bayangkanlah kalau kamu bekerja di sini, kamu punya katakanlah 1.000 lembar saham. Kamu kan, ini perusahaanku. Kamu lihat dirutnya agak aneh kan udah Pak, hati-hati Pak, ini aku punya saham Pak. kayak kita ini, kalau sekarang kita warga negara terhadap pejabat negara kan, kita bayar pajak meskipun pajaknya berapa. Kita bayar pajak. Jadi nanti perusahaannya kan banyak yang ngawasi. Jadi itu dari sisi akuntabilitas perusahaan. Ketika perusahaan sudah go public, maka kalau ada siapapun dia, apakah itu pemegang saham, even itu penguasa mayoritas, apalagi pengurus, apalagi organ-organ perusahaan yang di bawah itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan etis maupun profesional kan bisa cepat dicegah. Itu dari situ. Tentu IPO ini ada juga maksud yang lain. Ya, jadi IPO ini juga kita juga menginginkan dari IPO ini kan kalau perusahaan baik, itu nilai perusahaan akan meningkat. Ya, nilai perusahaan itu diwakili oleh first earning ratio. Jadi rasio harga saham terhadap labanya. Jadi ketika perusahaan ini bagus kinerjanya, maka bisa nilai perusahaan itu bisa bukan nilai buku aja, tapi nilai pasarnya ada. Lalu dari IPO itu kan didapatkan dana, ya kan? Dana IPO kan, dana itu bisa kita gunakan untuk pengembangan perusahaan. Dan dana itu tidak ada bunganya, cuma kalau untung bayar dividen. Kasarnya dana itu dana murah. Bukan dana murah lagi, dana gratis. Fresh money ya Pak. Fresh money lah. Uangnya, kewajibannya hanya kalau untung bayar dividen, kalau nggak untung ya nggak bayar. Tentu keharapan dari investor untungnya lebih baik. Itu akan kita gunakan nantinya, dana itu untuk mempercepat disparitas antara yang terbaik dengan yang terbagus. Jadi gini, kira-kira gampang ini. Dana itu akan kita bantu nanti untuk PTP-PTP yang masih rendah. Misalkan PTP 7, PTP 1, PTP 8. Langsung uang digelontorkan ke misalkan tanamannya sekarang kurang bagus di replanting. Jalannya nggak bagus diperkeras. Pabriknya losisnya tinggi, ganti alatnya, diperbaiki orangnya dan sebagainya. Itu untuk itu. Nah,
tentu nanti itu digunakan untuk baik untuk tanaman maupun industri hilir. Oke. Kita ini kan sekarang dengan produksi tahun ini mungkin sekitar 2,7 juta. Kita kan baru punya 600.000 ton untuk industri hilir. Yes. Tentu kalau mau bagus kan kita harus semua CPO kita maunya diolah dulu baru dijual. Produk gitu. Seperti Pak Presiden ceritakan kan, Iya. dia akan stop ekspor CPO tapi Iya. diolah dulu menjadi nilai tambah baru kita jual keluar. Ya kira-kira kita mestinya ke depan itu harus punya industri hilir. Kalau tahun depan target kita 3,1 juta, mesti nantinya harus semua produksi benar. kita dedikasikan untuk industri hilir. Jadi ada multiplier effect, ada added value kan itu. Betul. Nah itulah yang makanya tahun depan itu. Kemudian tentu setelah nanti ada namanya Sugarco, PT Sinegri Gula Nusantara, ada Palmco yang berbeda. Maka nanti kita baru kelompok yang ketiga itu bagian dari selain komoditi, sawit, karet dan tebu itu nanti kita kumpulkan di satu entitas. Nanti disitulah kita akan nanti kira-kira holding mungkin yang Sugarco mungkin kita akan lepas manajemennya kan. Kalau sekarang kan manajemen di wilayah holding nih. Iya. Nanti kalau sudah Sugarco terbentuk kita mungkin tidak seperti sekarang operasional itu kita hanya investment holding. Strategi yang kita ambil. Nah, nanti Palmco juga gitu. Palmco itu nanti kita tidak campur tangan. Nanti holding fokus membersihkan, memperbaiki yang kecil-kecil ini. Kecil ini ada teh, kopi, kakao, terus mungkin PTPN yang kecil-kecil kita apakan. Nah, itu kita fokus itu. Nah, sumber dananya tentu kalau yang sawit sama gulanya bagus tiap tahun kita dapat dividen. Lah dividen itu memperbaiki yang itu. Membayar kewajiban apa itu SHT, utang-utangnya, utang ke bank. Nah, di kelompok yang ketiga. Jadi nanti holding itu punya 3 subholding. Subholding gula, subholding Palmco dan subholding yang lainnya. Nah, itu nanti dan kita dan itu insya Allah ya akhir tahun 23 udah selesai urusan. Jadi nggak ada seperti sekarang PTP yang sekarang nggak susah kayak PTP 9, gaji susah, PTP 8. Nanti nggak ada lagi, semua jadi satu. Semua sejahtera ya Pak. Nah itu kuncinya. Ketika itu tahun 2023 udah selesai. Saya kalau masa kerja saya paling pada 2024 terakhir, saya akan tinggalkan ini untuk kalian. Tapi saya paling tidak memiliki legacy, menyerahkan tongkat estafet yang lebih baik kepada kalian. Dan tentu saya tidak hanya menyerahkan aja. Kita kan tahun depan ini, tahun 2022 itu mulai juga speed dan eksesif untuk membangun culture, memperbaiki kapabilitas SDM. Jadi nanti tahun 2020 ini hari beberapa hari lagi pada rapat tuh Pak. Itu merumuskan itu, merumuskan kalender pelatihan, kalender membangun culture. Dan itu kita kalau tidak salah kalau nggak 2-3 kali lipat daripada budget kita siapkan. Jadi itu pertanggungjawaban kami yang akan menyerahkan estafet kepada generasi penerus. Kita yakin dengan kemauan Genipras, tapi ini harus siapkan kan. Nah, siapkan itu dalam 3 tahun ke depan kita akan berikan kesempatan yang lebih besar kepada generasi penerus dan kita gini. Kita itu ke depan tidak istilahnya urut kacang enggak. Kita karena Pak Erick sendiri mengatakan 10% milenial harus jadi direktur itu. Ya kalian lihat tuh bersaing. Ya makanya kita tentu di HRD ada model-model pola-pola kan ada nanti melihat ya kan. Sebagaimana sebaran normal di dalam populasi kan ada yang terbodoh, ada yang ada kan itu enggak ini dari kecerdasan kan 5% terbodoh, 90% back silent terus 5% tercantik. Juga ada 5% permalas, yang 90% yang biasa umum, yang ini yang terrajin. Itu kan itu gampang nanti. Jadi nanti dibagi-bagi. Jadi kalau organisasi bagus itu punya gambaran itu. Tentu nanti ada juga degradasi, ada apa namanya promosi. Ada itu enak sebenarnya. Dan itu dengan sistem manajemen yang sekarang menggunakan digitalisasi, menggunakan Internet of Things dan sebagainya itu terukur. Nggak mungkin lah.
gampang lah dikuantifikasi. Jadi nanti kayak seorang guru besar kan sekian kumnya baru dari guru besar, gampang sebenarnya. Jadi nanti bagi para milenial ke depan, maka kesempatan sekarang lah kalian harus menyiapkan diri sebagai pemimpin masa depan yang tentu kami tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu modelnya urut kata enggak, saya kalau loncat lah. Nah, jadi jadilah kita generasi yang selalu bersaing. Ya, dan itu saya alami juga waktu pertama kerja dulu, Den. Itu tiap hari itu persaingan. Oke, tidak hari ada persaingan ya, Pak. Persaingan. Jadi Jennifer, seperti kalau dulu waktu zaman kita jadi asisten itu tiap hari selalu bersaing. Dan kita ini kadang-kadang kalau target produksi harga pokok nggak tercapai, itu semua kita jadi nothing. Kalau misalnya kita ahli nyanyi, ya kan? Misalnya di antara kawan kita yang ahli nyanyi, tapi kalau produksinya nggak masuk, pandai nyanyi, produksi nggak masuk. Mungkin kita pandai main tenis gitu ya, main bagus, tapi kalau produksi nggak masuk, harga pokoknya tinggi, nanti pandai aja main tenis kerja nggak becus. Jadi memang dulu parameter kerja ini produksi ya Pak. Kalau asisten kan produksi ya, tapi kira-kira parameter kinerja itu menjadi satu bagian yang harus tanda petik sebagai sama dengan marwah kita. Nah, bagaimana kalian kalau kalian semua orang menjadikan prestasi sebagai kebanggaan, maka organisasi itu menjadi organisasi yang betul-betul yang persaingannya bukan persaingan jahat ya, yang perlombaan lah, bukan benturan, tapi perlombaan itu bagus. Disitulah asah mengasah itu akan terjadi, dan perusahaan yang mekanisme persaingannya itu seperti itu akan cepat maju. Tentu nanti ini harus ada posisi juga kan. Kalau nggak ada posisi kan bahaya juga. Kita jadi kayak orang di Singapura ya. Di Singapura ini saya kalau ke Singapura gimana Pak? Di Singapura itu katanya orang tingkat kebahagiaan itu bukan Singapura kan ya. Iya, benar, tapi Pak. di negeri yang di atas. Iya, Sweden apa? Sweden atau yang itu masih wajar di Sweden. Ini negeri kayak di mana, di Himalaya di atas itu. Oh iya. Rupanya sana orang bahagia karena jam itu lambat. Kita di Jakarta juga kan persaingan berarti. Kalau salah-salah kita ya jelas. Benar. Begitulah. Tapi bukan seperti itu ya. Tapi kita ingin setiap orang bertanggung jawab dengan jabatannya, dengan portofolio, dan bertanggung jawab dengan target dan sebagainya. Kalau perusahaan sudah seperti itu maka enak. Ya, itu kita memimpikan seperti itulah, makanya di tahun 2022 ini sangat penting. Di samping target-target tadi aksi-aksi korporasi yang substansi, tapi sebenarnya yang paling penting sering saya bolak-balik ngomongkan adalah untuk memastikan transformasi yang sustainable harus dibangun, akan tumbuh dengan subur di culture yang kuat, dikelola oleh SDM yang tajam, SDM yang tangguh, SDM yang pasti bisa Pak. Itu kira-kira. Pak, kalau boleh tahu nih, perasaan Bapak sekarang ini gimana menyambut 2002 tuh deg-degan gak sih Pak? Atau kalau Bapak yakin nih gitu kan? Saya tuh orangnya selalu yakin. Optimis. Itu loh. Kamu bisa bayangkan ya. Iya. Ketika saya memimpin satu perusahaan yang kalau istilah kapal terbang itu tinggal jatuh aja. Kan enggak pernah ini ketika saya di dalam sejarah perjalanan karir saya memimpin perusahaan yang tinggal jatuhnya saja. Itu saya sebagai pilot itu bisa bayangkan lah ya. Bayangkan itu kata saya tentu sebagai pemimpin saya tidak boleh menunjukkan kerisauan saya kan. Ada contoh dulu begini. Ada saya baca buku sejarah biografinya Jenderal Yusuf. Wow. Jadi Jenderal Yusuf itu dulu Panglima ABRI yang suka jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, suka meninjau prajurit di lapangan. Itu pakainya bukan pesawat jet, tapi dulu pakainya pesawat Hercules. Jadi suatu saat itu mesinnya kan patuh, mesinnya mati satu. Jadi mesinnya satu mati. Ditanya wartawan, Pak, ini kenapa ini Pak? Kok pesawat kok jalan gini-gini?
nggak apa-apa, paling kurang oli aja itu, nggak apa-apa, kurang oli aja. Udah kau tenang aja, nggak apa-apa, sampingnya itu. Padahal sebenarnya satu berbahaya. Iya. Mesin satu mati, ya kan? Jadi singkat cerita turunlah ke bawah, landing. Baru di briefing dipanggil. Oleh ini di buku biografinya beliau ya, saya baca. Dipanggil wartawannya. Diceritain oleh Jenderal Yusuf. Kalian tahu itu tadi. Kalau itu salah-salah tadi kita semua jatuh. Iya. Cuma aku sebagai panglima nggak mungkin lah aku sama kalian jatuh. Nah, saya selalu gitu. Panik. Dan saya itu dalam kehidupan saya dan Jennifer, saya tuh melihat sesuatu dari sisi positifnya dulu. Dari optimis baru pesimis. Tentu ada dasar-dasar yang objektif juga. Jadi kalau kalian tanya sama saya, bagaimana sikap saya menyongsong 2022 dibandingkan waktu saya tahun 2020 menyongsong 2021? Saya super optimis. Super optimis. Bukan yang optimis, super optimis. Karena gini, katakanlah kita seperti melakukan perjalanan jauh. Itu kan ada batas-batas. Ketika kita melewati satu titik, di mana titik itu memberi harapan, maka ke depan kan sudah yakin. Nah, kalau ibarat sebuah perjalanan, apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2021 itu sebenarnya sudah melewati garis berbahaya, sudah melewati garis, kalau garis berbahaya itu apa? Artinya garis yang ketidakpastian itu sudah lewat kita, tinggal memaintain dan mempercepat. Kenapa mempercepat? Kita dibatasi oleh momentum yang dibilang Bapak Presiden 2 tahun itu. Jadi sebenarnya kita tinggal mempercepat aja, Den. Mempercepat, memasifkan yang itu aja. Jadi saya tentu lebih positif, lebih optimis. Yakin ini akan jalan. Mudah-mudahan tentu gini. Banyak hal yang di luar kendali kita ya, karena seperti saya cerita tadi, tentu kita harus berdoa dan waspada juga, tetap waspada. Karena kebaikan itu tuh lawannya ketidakbaikan kan. Ada malaikat, ada setan kan, ada iblis dan sebagainya kan. Iblis itu bukan orang luar, diri sendiri juga. Apalagi seorang CEO seperti saya itu sebenarnya itu yang paling lawannya itu diri sendiri. Lawannya diri sendiri. Saya bisa apa aja kok. Ketika saya bisa apa aja, saya tidak melakukan apa aja, disitulah lulus. Jadi seorang pemimpin itu musuhnya diri sendiri. Lah, ini kan makanya kalian juga seperti Denny sering ketemu saya, Jennifer. Kalau ada hal kurang saya nggak cocok, kalian ingatkan apa? Ada gini. Hati kan itu bagus kan mengingatkan pimpinan. Itu saja. Jadi saya ingin menjaga kalau momentum ini bisa saya pertahankan, artinya iklim kita ciptakan kan ini karena tahun 2021 makanya saya selalu bersyukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran PTPN. Bayangkanlah kita melakukan transformasi kan sebagian juga mengurangi hak kalian, meskipun hak itu bukan sesuatu yang menurut saya memang harus dirasionalkan, seperti katakanlah biaya perjalanan dinas. Ya kalau kalian kita rapiin gitu, tentu kan itu berlaku untuk saya juga. Betul, ya kan? betul. Tapi saya ingin berpikir begini, seperti sering saya katakan, kalau kita perusahaan itu terbebani satu beban biaya yang fix, biaya yang tidak terkait kinerja, overhead yang seperti itu tidak sustain perusahaan. Lah yang kita inginkan adalah perusahaan ini akan sustain manakala kita bisa menghasilkan produk dengan harga pokok terbaik di kelasnya. Itulah. Ketika itu terjadi, perusahaan itu sustain, ya kan? Kalau terjadi gejolak apapun, saya ambil ilustrasi. Sekarang harga CPO 13.000, ya kan? Kalau harga pokok kita, beban pokok produksi 7.000, dengan yang 5.000, maka yang kalau bisa kita akan turunkan sampai ke 5.000. Kenapa kalau 7.000 Pak? 7.000 kalau terjadi gejolak harga, turun di bawah 7.000, ini nggak sustain ini. Tapi kalau kita kelompok katakanlah 5% terbaik, katakanlah harga pokok kita nanti 5.000, maka ketika terjadi seleksi alam, yang pertama mati mungkin kalau yang 12.000 mati, kalau harga 12, yang beban pokoknya 7.000 akan mulai goyang-goyang ketika
harga jual CPO 7.000, maka dia nggak mulai mupuk, nggak mulai perlahan turun. Maka akan terjadilah mekanisme alam, seleksi alam, dia mengalami penurunan, produktivitas menurun, maka keseimbangan supply-nya menurun. Ketika supply menurun, demand-nya tetap, maka kan akan terjadi keseimbangan demand supply, harga naik lagi. Nah, itu penting tuh untuk pemain komoditi. Karena komoditi itu nggak ada diferensiasinya, nggak ada diferensiasi komoditi. Yang diferensiasi itu misalkan kita produk itu ada diferensiasi. Kalau ini hanya persaingan di cost-nya. Nah itu kita ingin menjadi terbaik. Lah kalau nanti sudah terbaik, yang terjadi kan untung. Maunya itu tiap tahun ada bonus. Jadi bonus itu tiap tahun maksimum kalau bisa entah 3 atau 3,5 tahun. 3,5 bulan, tiap tahun itu baru bagus. Jadi jangan kalau istilahnya kalau pohon itu buahnya lah diambil lah, jangan batang rantingnya digergaji ya. Buahnya diambil, sebagian buah dipupuk, nanti hasil lagi berbuah lagi bagi buahnya. Kira-kira gitu falsafahnya. Kalau itu terjadi, maka perusahaan akan 100-200 tahun lagi bertahan. Itu makanya nanti ada mungkin mulai tahun depan semester 2 akan ditata ulang tentang job grading. Sekarang ini kan nggak fair. Orang rajin kalau nggak rajin, kalau jabatan sama, golongan sama, gajinya sama. Padahal dia males, ya kan? Dia produktivitasnya di bawah temannya. Kalau nanti nggak, nanti itu kita pingin kalau seorang asisten golongannya sama, masuk kerja sama, ya kan? Di kebun yang sama, yang satu bertetanggaan ini, yang satu rajin anaknya, kerjanya bagus, mungkin dia bisa cepat naik pangkat, gajinya lebih tinggi, sehingga ini perlu persaingan ini perlu, karena kalau orang nggak bersaing itu nggak bagus. Kita akan ciptakan itu, tapi tetap ya satu falsafahnya. Jadikan dulu perusahaan sehat, baru kita cipta tentang kesejahteraan karyawan. Betul. Kita bukan kapitalis, apalagi ini BUMN. Tapi jangan kita ke haknya duluan, cuma tanggung jawab enggak. Jadi prestasi baru kita kesejahteraan. Betul. Baru bisa sustain. Karena gini, seperti beberapa ini contoh saja lah, beberapa perusahaan PTPN anak perusahaan kita. Yang sampai sekarang mungkin gajinya juga sekarang mungkin nggak ada ya, mungkin saya pernah di satu perusahaan ya, di PTPN 2 lah gampangnya waktu saya masuk tahun 2019 gajinya pun nggak bertanggal, ke 30 ke 40 kan. Terus kadang-kadang hak karyawan, misalkan perjalanan dinas, kemudian katakanlah jubilar nggak dibayarkan. Yang perusahaannya memang nggak bisa, ya mau demo tiap hari juga kan bisa. Maka yang dilakukan adalah apa? Dilakukan perbaikan apa perusahaannya dulu. Dan saya tadi pagi baca di koran Medan. Jadi kayak ini contoh PTP2 karena saya dulu pernah di situ. Di PTP2 itu tahun itu Jennifer, tahun ini dia membayar SHT kepada para pensiunan itu lebih besar yang dia bayarkan dari yang katakanlah 10 tahun yang lalu. Luar biasa. 10 tahun yang lalu itu 10 tahun misalkan berapa dengan yang tahun ini. Kenapa ini bisa? Karena perusahaan diperbaiki. Nah itu dari sisi itu aja. Belum lagi sekarang gajinya udah lancar, ya kan. Kemudian sawitnya pun udah protes, udah mulai naik, tanaman barunya udah bagus. Maka itu saja dulu. Jadi jangan cerita macam-macam. Kerjain dulu perusahaannya, baguskan dulu, baru kita cerita yang lain. Karena perusahaan ini bukan perusahaan meskipun milik negara, nggak ada urusan negara. Negara itu pemegang saham. Kalau perusahaannya bangkrut, ya nggak ada negara turun. Ya kan? Kayak ada beberapa perusahaan yang sudah kayak Pensandang, Merpati, Ikhlas, itu kan juga ya udah karena dalam undang-undang PT kalau perusahaan bangkrut memang hak karyawan dulu. Tetapi kalau nggak dapat yang mau dibagi mau dibagikan. Ya kan? Betul. Tapi dengan kondisi yang tadi Bapak sampaikan, disparitas kita yang cukup jauh, tapi tahun ini kita untungnya 300% ya Pak? Ya, enggak, kalau cerita disparitas ya, saya ambil contoh lah ya. Tahun 2020, itu produktivitas PTPN 14 itu cuma 8,4 ton per hektar. Tahun ini mungkin 13.
Oke. Yang atasnya dulu PTP 3. Udah mulai ya, Pak? 25, mungkin sekarang 25,5. Yes. Jadi yang dulunya kayak gini sekarang G. Oh, Nah ini yang harus tarik terus ke atas. Oke. Sehingga nanti kayak gini, kalau bisa mepet nggak bisa lah, pakai tapi nggak terlalu jauh lah. Nanti pada tahun 2024 atau 2025 mungkin produktivitas TPS seluruh PTPN katakanlah ya mungkin 26, tapi nanti yang terendah itu mungkin 27. Yang tertinggi 27, yang terendah mungkin 20. Wow. Disparitasnya makin kecil gitu ya. Lah itu bisa dilakukan kalau kita tadi yang cerita mau IP apa semua gitu. Dan itu semua semua yang kita kerjakan sebenarnya tidak hebat-hebat amat. Mungkin kalian jangan berpikir kita ini hebat. Enggak. Yang saya lakukan itu memang yang seharusnya dilakukan oleh seorang SEO. Saya ulangi, ini bukan hebat-menghebat, nggak ada itu. Sama ya, kita makan nasi, kalian makan nasi ya kan. EQ-nya mungkin lebih pintar kalian kan. Kami telurnya 2 buat setengah gitu ya. Cuma gini, saya hanya menjalankan yang seharusnya saya kerjakan. Dan itu mungkin belum 100%. Oke. Jadi kalau cerita PTPN juara itu bukan hebat. Kalau PTPN menjadi juara itu biasa. Karena Jadi memang gimana? kita ditakdirkan harus jadi juara. Iya, takdir kita. Dan dulu pun kita pernah jadi juara, jadi kita mengembalikan takdir aja. Iya. Jadi nggak ada yang hebat-menghebatnya. Jadi jangan salah ya, ini nggak ada yang kerja. Saya juga bukan kerja 24 jam. Saya kerja kalau udah jam 6 saya udah pulang ya. Jam 6 Gak pernah lebih jarang banget loh dari jam lah, 6. malah saya marah kalau ada orang kerja sampai malam. Namanya nggak bisa dikerjain. Itu yang ini falsafah kerja. Saya tuh nggak suka kalau orang kerja sampai malam tuh bagi saya tuh 0 nilainya. Oke. Kalau yang bagus adalah kalian bisa kerja sampai jam 5, tapi pekerjaan selesai. Iya. Kecuali pada masa-masa tertentu perlu juga, misalkan mau tutup buku, mau ngejar RKAP, itu wajar. Tapi jangan tiap hari. Kalau tiap hari berarti ada yang salah. Ada salah. Bisa karena di rumah direcoy istri. Oh gitu ya Pak. Iya bisa juga. Atau yang memang dia itulah, pokoknya nggak betah di rumah lah. Nah, kita ini hidupnya harus seimbang deh. Yes, balance. Harus balance, kerja bagus, juga ada kewajiban kita punya anak, punya istri. Istri sama anak itu bukan hanya duit saja, ya kita harus ngobrol, jalan-jalan. Makanya kalian tahu, saya tuh kalau Sabtu Minggu di rumah aja. Iya. Kemarin keluar dia. Ya, ada orang kan Sabtu Minggu malah jauh dari istri, nggak betul lah. Jadi itu nih, kalau dalam falsafah rumahku surgaku. Begitu. Jadi nanti kalian kalau sudah punya suami kayak gitulah. Saya udah Pak Jini nih Pak. Doain ya Pak ya. Istrinya udah nih Pak. Jauh. Tapi hebat loh Pak. Kuat Pak. Udah saya suruh datang kemari. Oh gitu ya. Udah Pak. Udah aku kembaliin ke meja. Pak, jangan dong Pak. Gantian di saya Pak. Doain dong Pak saya. Selanjutnya. Aku cariin lah. Iya. Oke Pak, baik Pak. Oke, apa lagi? Oke. Ini paling pingin sobat milenial tuh pingin ini Pak, boleh nggak sih Pak kasih quote atau nggak kayak berapa ya 2 patah kalimat kayak saya pasti bisa atau apa gitu Pak ke milenial, apa sih Pak untuk 2022 nih Bapak pegang tuh Pak? Kalau menurut saya hidup yang paling enak itu positive thinking. Positive thinking. Terus menjadi quote di tahun 2022. Kita harus positive thinking. Karena gini, cara berpikir kita itu mempengaruhi gerak langkah kita. Benar. Nah, kalau kita sudah apa itu ada di dalam kata ahli agama katanya Tuhan itu seperti perasaan hambanya. Maksudnya sifat Tuhan seperti hambanya. Tuhan pemarah ya. Jadi kita menjadi marah. Sulit kali Tuhan, sulit kali hidup. Sulit. Tuhan, tapi kita pasti ingin Tuhan mudahkan. Jadi saya juga berharap 2022 mudahkan. Padahal kalian tahu itu untuk memastikan akhir tahun 2022 bisa itu bukan gampang loh. Benar Pak. Itu benar gampang. Tapi kita yakin dulu dan itu kita sudah buktikan ketika restrukturisasi utang bisa kok. Bisa. Ketika kita bahkan beberapa program kita itu lebih cepat daripada yang ditargetkan. Itu diakui waktu Pak Menteri kemarin mengundang seluruh direktur PTPN termasuk ada 3 ya. 3 tempat program kita yang masuk di dalam lebih cepat eksekusi selesai di tahun 2021. Iya. Enggak. Ya itu tadi. Oke. Husnuzon, prasangka baik. Positive thinking. Itu aja. Jadi kalian positive thinking lah. Karena kalau lihat saya misalnya Jennifer lihat saya, aduh bapak ini udah jelek. Atau ini susah. Umpama kan pasti kamu kan defend. Benar. Tapi kalau Pak Gani ini baik. Kalau kamu kan sama saya juga kita mudah berkolaborasi. Saya juga selalu gitu. Saya ketika ketemu orang itu
positive thinking dulu. Meskipun nanti ujungnya bisa positif dan negatif. Iya, benar. Tapi kalau kita dari awal sudah negatif thinking, itu pasti nggak jalan tuh. Udah benar. Blok. Di sini mental blocknya. Yes. Oke. Begitu ya. Mungkin Siap, boleh siap. Pak, terakhir kali nih Den, Jadi, memberikan ucapan untuk para milenial, saya menyampaikan terutama yang beragama Nasrani, selamat merayakan Natal. Mudah-mudahan Natal menjadi pintu bagi kita untuk hidup damai, untuk berkolaborasi, berkawan kita sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragam tapi memiliki satu ikannya adalah bangsa Indonesia. Kita semua beda-beda dari suku, agama dan sebagainya, tapi kita satu. Itulah Indonesia. Yang kedua, tidak berapa lama lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Memang perjalanan 2021 secara global itu tidak begitu mudah. Pandemi COVID sudah merubah segalanya. Banyak kawan kita yang tadinya bersama kita, banyak kerabat kita, banyak teman kita yang sebagian sudah meninggalkan kita. Tapi yakinlah tahun 2001 yang penuh dinamika ini, kalau kita jadikan sebagai pelajaran, kalau kita sebagai bahan kontemplasi perenungan, maka tahun 2022 akan menjadi tahun pencerahan, tahun seperti saya katakan tadi, yakin bahwa kita akan menjadi bagian legacy membawa perusahaan yang lebih baik. Jadi seperti disampaikan para milenial dan seluruh insan BUMN, berpikirlah positive thinking. Maka ketika kita berpositif thinking, maka kemudian akan menyertai kita. Ridho Tuhan dan pelindungannya akan menyertai kita. Dan kita akan memasuki tahun 2022 dengan penuh optimis. Meneruskan perjuangan seperti yang sepanjang lebar kita diskusikan antara dengan Jennifer dan Denny. Demikian, mudah-mudahan Tuhan senantiasa melindungi kita semua, membawa PTPN menjadi lebih baik. Jadi PTPN juara. PTPN juara. Oke, baik. Mungkin cukup ya Jen. Cukup kita sharing dengan Pak Didut pada episode kali ini. Dan jangan lupa terus saksiin podcast kita bersama Pak Didut dan mungkin pemimpin lainnya. Iya tentunya. Oke. Baik, terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih Bapak. Sehat selalu.